Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vicky, silakan masuk. Ya, Mari silakan duduk. permisi ya Bu. Kamu dari mana, Vicky? Dari rumah teman, mampir ke sini. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalau ibu gimana? Alhamdulillah baik. Sekarang masih daring ya sekolahnya? Iya, masih dari. Nggak tahu sampai kapan. Apa kamu haus? Ibu ambil minum dulu ya. Nggak usah Bu, terima kasih. Repot. Gak apa-apa. Kira-kira nih, ada perlu apa ya nemuin ibu di sini? Jadi gini, kan sekarang daring kan pembelajarannya. Nah, aku tuh udah 3 kali nggak masuk kelas kan. Terus aku kalau satu lagi nggak masuk itu bakal orang tua aku dipanggil. Nah, aku takut gitu. Jadi kamu kesini untuk hanya cerita ke ibu atau mau konseling nih? Konseling sih. Oke, baik. Apa sebelumnya kamu pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Jadi ibu jelaskan terlebih dahulu ya proses konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu proses pemberi bantuan dari tenaga profesional yaitu ibu sebagai konselor kepada kamu konseli, yaitu yang mengalami suatu problem. Di sini tuh ibu hanya sebagai fasilitator dalam membantu kamu memecahkan masalah kamu. Dan di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang perlu kita taati berdua. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa sih kerahasiaan itu? Jadi semua yang kita bicarakan di sini tuh pasti nggak akan bocor kemana-mana. Kamu juga harus merahasiakan semua proses dalam konseling ini terhadap pihak lain. Kemudian ada asas keterbukaan. Diharapkan kamu menceritakan masalah kamu secara terbuka tanpa ada yang kamu tutup-tutupi, biar proses ini tuh berjalan lancar dan dapat terselesaikan dengan baik. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini tanpa ada paksaan kan dari orang tua atau teman kamu yang menyuruh, oh datang ke Bu baik aja gitu. Mungkin Enggak sih, diri sendiri sih. alhamdulillah baik, itu atas kemauan diri kamu sendiri ya. Jadi kira-kira nih, apakah kamu siap melanjutkan proses konseling selanjutnya? Siap. Oke, menurut kamu gimana nih? Kamu udah duduk nyaman atau belum? Atau ruangannya gerah atau enggak? Ini tak foto ya. Iya, silakan. Oke, baik. Apa sudah nyaman? Udah. Oke, baik. Silakan kamu menceritakan permasalahan kamu yang kamu hadapi. Jadi gini, kan sekarang waktunya pembelajaran daring. Nah, ada satu pelajaran yang aku nggak seberapa suka sama gurunya. Jadi itu tuh pelajaran biologi. Nah, aku tuh udah 3 kali nggak masuk belajarnya yang biologi ini. Yang pertama itu aku nggak masuk karena aku tuh ketiduran. Awalnya ketiduran. Terus kedua karena aku nggak suka sama gurunya, jadi kan malas kayak gitu, itu nggak masuk. Yang ketiga aku lupa kalau misalnya ada kelas, soalnya waktu itu biologi kan harusnya hari Senin, itu gurunya nggak bisa jadi diganti hari. Nah aku lupa gitu. Nah kalau satu lagi aku nggak bolos lagi, itu orang tuaku dipanggil. Nah orang tuaku itu nggak tahu kalau aku bolos. Kan ya orang tua mana tahu kalau anaknya sekolah apa enggak, kan nggak tahu kan, kita kan yang tahu. Nah itu aku takutnya nanti dimarahin kalau misalnya aku satu lagi nggak masuk, dipanggil orang tua. Oke, baik. Tadi kamu bilang bolos, yang kedua karena gurunya kan. Kalau boleh tahu nih, ibu kakak biologi. Oke, baik.
ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu nih, tadi yang kedua kamu bilang kamu nggak suka sama guru biologi ya. Kalau boleh tahu itu karena apa ya kamu nggak suka guru tersebut? Kalau biologi itu aku nggak suka karena pembelajarannya guru tersebut itu ngirim PPT itu nggak dijelaskan secara rinci. Jadi kayak misalnya harusnya itu beberapa kalimat, itu cuma jadi beberapa, dan dia itu kayak membaca PPT-nya. Jadi kalau dijelasin itu sedikit, jadi kayak kurang paham gitu loh. Terus dia itu kayak maksa anak-anak harus jawab kayak gitu, dan tugasnya itu banyak. Emang sih kita tuh harus dapat tugas, tapi menurutku tugasnya biologi itu terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak semua pelajaran tuh bebannya tuh ke biologi semua karena banyaknya tugas. Jadi kan anak-anak kayak apa sih guru ini kok banyak banget bikin tugas kayak gitu. Jadi kan anak-anak malas, apalagi kalau waktu pembelajaran kan dia baca. Nah, kalau dia baca PPT itu dia kayak ngajar buat dirinya sendiri. Jadi kayak aku baca ya wes, aku ngajar, kalau kamu nggak mudeng ya udah. Dia tuh nggak ada kayak sesi terakhir kayak ada yang bisa ditanyakan, enggak. Jadi kayak ya udah, kalau udah selesai kayak gitu. Apa kamu tidak pernah mencoba, Bu, saya mau bertanya seperti itu, atau teman kamu bahkan tidak mencobanya? Kalau teman saya sih nyoba, kalau saya sih enggak ya. Kak, teman saya nyoba kan tanya, Bu, kalau saya mau tanya boleh, terus katanya nanti ya lewat WA pribadi. Terus aku mikir, kan kalau misalnya lewat WA pribadi kan yang paham cuma ya anak itu yang tanya, sedangkan kan bisa saja kalau si anaknya kan bisa terwakilkan ke semuanya. Kalau kayak gitu kan individu jadinya. Oke, baik, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu sekarang nih, apa kamu cemas nggak dari perbuatanmu yang membolos ini? Cemas kan, orang tua aku nggak tahu kan kalau aku bolos. Terus satu kali lagi aku bolos itu aku dipanggil orang tuanya. Nah, aku tuh takut, soalnya aku tuh nggak pernah bolos gitu loh. Jadi kalau aku sampai dipanggil orang tua kan itu keterlaluan sih. Kalau misalnya bolos sekali 2 kali kan bisa dimaafin. Kalau sampai dipanggil kan ke teman-teman kan. Terus aku tuh takutnya, saya tak pikirin itu nanti kalau misalnya kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya aku ketiduran lagi kan pasti dipanggil kan. Nah, aku takutnya nanti pihak sekolah telepon ke orang tua, terus orang tua aku marahin aku habis-habisan, terus kayak ini disita, nggak boleh ini, nggak boleh itu yang tak takutin. Terus aku juga takut kalau misalnya tetangga aku tahu, pasti kan tetangga aku kayak, oh Mbak Vicky nggak pernah masuk sekolah, sukanya bolos kayak gitu. Padahal kan aku nggak pernah bolos, cuma baru biologi aja, soalnya kan nggak seberapa suka kayak gitu. Jadi Mbak Vicky bilang kalau Mbak Vicky pernah ketiduran kan? Bagaimana jika hal itu akan terjadi lagi? Gak tahu sih. Tapi kalau sekarang lebih ke prepare buat alarm. Kalau enggak, bilang ke teman-teman yang lain kalau waktunya biologi suruh hubungin. Kan aku kendalanya ke biologi kan, ya udah suruh telepon teman-teman gitu. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kamu ungkapin perasaan kamu nih terhadap guru yang kamu tidak merasa nyaman, itu guru biologi kan ya. Gimana perasaan kamu yang membuat merasa tidak nyaman tersebut sehingga kamu membolos pada saat pembelajaran? Tapi saya bingung, Bu, maksudnya gimana ya? Gini, sekarang coba kamu bayangkan Ibu di sini sebagai guru tersebut, yaitu guru biologi kamu. Ungkapin perasaan yang kamu ingin ungkapin kepada dia, kepada guru tersebut. Menurut saya, maaf kan. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, ungkapin aja biar Ibu tahu apa yang kamu rasakan gitu.
maafkan sebelumnya kalau aku nggak seberapa suka sama biologi, karena ibu sendiri tuh kalau ngajar eh, buat diri sendiri, nggak ada komunikasi ke murid, jadi kayak kurang interaksinya, jadi kayak tambah nggak paham, tambah nggak suka, terus pelajaran itu kayak boring loh, gitu-gitu aja. Ibunya juga baca PPT aja, terus jelasinnya nggak seberapa detail, terus tiba-tiba ada tugas kayak gitu, dan tugasnya banyak, dikumpulnya mepet, jadi kan kita tambah bingung, tambah nggak suka gitu. Oke, selanjutnya ungkapin yang seharusnya bagaimana guru tersebut dalam hal mengajar. Nah, harusnya itu kan ini masih ibu kan refleksi. Iya. Seharusnya ibu itu kayak guru matematika. Kalau guru matematika itu dia itu banyak interaksinya, kayak misalnya jelasin, misalnya 1+1 berapa gini, terus ayo coba ini tambah ini, siapa yang bisa, kayak gitu. Jadi kayak ada interaksi, terus kalau misalnya salah ini ibu jelasin ya kayak gini. Jadi kan oh gitu caranya, terus jadi kan interaksinya tambah baik, terus gurunya juga kalau jelasin itu detail banget, pelan-pelan, kalau ada yang ditanyakan itu langsung dijawab, jadi kan mewakili buat semua kayak gitu, pengennya kayak gitu. Oke, sekarang Ibu telah mengetahui perasaan kamu. Kemudian kita fokus terhadap permasalahan yang kita alami, yaitu perilaku membolos yang kamu lakukan kemarin. Apakah kamu merasa perilaku tersebut itu bagian dari tindakan pelarian kamu karena tidak suka pada guru tersebut? Kalau awalnya itu biasa aja, tapi kalau yang kedua itu emang pelarian, kayak oh nggak suka kayak gitu, ini nggak usah ikut belajar. Oke, Ibu mengerti kamu terbawa suasana karena guru tersebut tidak menyenangkan dalam proses pembelajaran kan. Sekarang Vicky sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan bolosnya Mbak Vicky? Sadar, kan aku nggak pernah bolos itu, karena emang aku tahu akibatnya. Kalau nanti misalnya lebih batas 3 kali itu bakal dipanggil orang tua, terus nanti aku juga tahu akibatnya. Kalau misalnya tahu tetanggaku gimana, terus aku dicat jelek gimana, itu udah tahu akibatnya. Cuman karena emang gurunya yang bikin nggak suka, jadinya mau gimana lagi, emang nggak suka, daripada aku kayak tambah mangkel, takutnya Dari jawabannya Mbak Vicky, Ibu mengerti bahwa Mbak Vicky telah sadarkan akibat dari timbulnya tindakan bolos. Selanjutnya, kira-kira nih, kenapa Mbak Vicky tetap melakukan membolos? Karena kan belum 3 kali kan, belum keempat, jadinya masih ada waktu buat bolos kayak gitu. Emang disengaja bolosnya, cuman kalau udah kan 3 kali kan, berarti kalau udah ketiga kali mungkin kemungkinan aku nggak akan bolos lagi, karena udah tahu berapa batasnya kalau mau bolos kayak gitu. Jadinya Oke, baiklah, yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi masa lalu dan dapat kita ambil pembelajaran dari masa lalu tersebut. Yang terpenting kan Mbak Vicky sudah sadar nih bahwa tindakan tersebut tindakan yang kurang baik kan dalam proses pembelajaran Mbak Vicky juga ke depannya. Yang seharusnya dilakukan sekarang adalah kamu harus menentukan tindakan-tindakan yang akan datang nih, seperti biar tindakan tersebut gak terulang kembali. Mbak Vicky harus sadar penyebab bolos bukan karena gurunya maupun dari luar, melainkan dari dalam diri Mbak Vicky yang malas tidur dan menilai gurunya tidak enak. Belum tentu siswa lain kan nggak gitu kan. Jadi sekarang Ibu ingin membantu Mbak Vicky dengan
Mbak Vicky menyebutkan kalimat seperti ini. Saya bertanggung jawab. Kemudian Mbak Vicky lanjutkan dengan Mbak Vicky akan bertanggung jawab atas apa? Kalau bolos, Iya. saya akan bertanggung jawab kalau saya bolos lagi, uang jajan saya berkurang. Aku mungkin habis ini bilang ke orang tua sih, terus bilang juga yang nanti kalau misalnya aku bolos lagi gak apa-apa wes berkurang uang jajan gitu. Jadi kayak bertanggung jawab, jadi kayak mempertahankan biar nggak berkurang uang jajannya, nggak bolos lagi. Oke, baik, kita sepakati bahwa Mbak Vicky sudah melakukan proses bertanggung jawab ini ya. Semoga Mbak Vicky bisa menjalani tersebut dan tidak mengingkari tanggung jawabnya. Kira-kira nih sebelum proses konseling kita berakhir, apa yang perlu ditanyakan kepada Ibu? Enggak sih, cuma kan kedepannya nggak boleh bolos lagi kan. Nanti kalau misalnya aku tuh takutnya kalau misalnya bolos kedapatan kayak ketiduran tiba-tiba kayak ya kan nggak tahu sih, kalau temanku juga nggak hubungi aku, takutnya kayak gitu, tapi tak usahain nggak bakal bolos lagi, tapi takut aja. Makanya dari itu Mbak Vicky kalau ada kelas lebih baik tuh bilang sama keluarga, mungkin adik atau kakak, mungkin orang tua juga bisa mengingatkan Mbak Vicky, oh dek, oh kak, ini loh aku mau ada jam kelas jam segini, nanti bangunin aku ya atau ingetin aku ya gitu. Itu buat meminimalisir kamu bolos kan. Oh jadi nggak ke teman aja, ke Iya. orang tua. Besok coba. Oke, berhubungan waktu konseling kita sudah mau habis, kita akan bertemu lagi dengan pertemuan selanjutnya untuk mengetahui gimana nih perkembangan dari Mbak Vicky yang sebelumnya, apa masih mau bolos atau sudah enggak. Oke? Ya. Kayak gitu, aku pamit dulu ya. Ya, Terima kasih. baik, hati-hati di jalan. Iya.